Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim hikam yang berbahagia, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita diberikan anugerah mahabbah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pembahasan tadbir, maka selanjutnya tadbir yang ketiga itu dikatakan tadbir mubah. Fahuwa, maka adapun tadbir mubah itu tadbir fi amri dunyawi, di dalam urusan dunia. Ma'at tafwidi, bersama dengan menyerahkan, lil masyiati, di dalam perjalanan, wan nadhari, dan juga memperhatikan, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadbir yang ketiga dikatakan tadbir mubah, artinya adalah tadbir yang boleh. Artinya adalah bolehnya seseorang mengurusi urusan dunianya sembari dia menyandarkan, menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dia menapaki, menjalani urusan duniawinya, di dalam usahanya, di dalam maisyahnya, maka apapun yang dia lakukan, hasil akhirnya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tadbiru nisful aishi, yang namanya tadbir di dalam urusan duniawi itu merupakan sebagian daripada pelaksanaan maisyah. Tadbir bisa diartikan adalah sesuatu urusan yang harus kita urusi berkaitan dengan keduniawian kita. Karena manakala kita mau melakukan hal-hal duniawi, maka banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Baik mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan permodalan dan juga tenaga. Itu semua adalah merupakan urusan tadbir yang harus kita lakukan. Pada saat kita telah maksimal mengurusi apa yang bisa kita urusi, memikirkan apa yang bisa kita pikirkan, maka masalah hasil selebihnya itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal semacam itu merupakan hal yang dibolehkan, malah itu merupakan hal yang mesti kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal duniawi cuma sebatas angan-angan lamunan belaka, dan kita pun gak mau memulai, dan kita pun gak mau mempersiapkan segalanya. Sesuatu yang dipersiapkan dengan matang-matang kadang-kadang juga tidak sesuai hasilnya, sesuai yang diharapkan. Apalagi manakala sesuatu yang tidak disiapkan atau dilakukan dengan asal-asalan, maka kecil kemungkinan apa yang diupayakan itu akan maksimal di dalam hasilnya. Upayakanlah hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita pikirkan, itu kita maksimalkan. Jangan sampai cuma apa adanya saja. Kalaulah masih bisa kita usahakan maksimal, maka maksimalkan di dalam usaha kita. Karena apa? At-tadbiru nisful aishi, yang namanya mengurusi keduniawian itu merupakan sebagian daripada melaksanakan maisyah. Wa huwa mururuhu 'alal qalbi karrih yadkhulu min tabqin wa yakhruju min ukhra. Manakala kita tadbir di dalam urusan duniawi, yang dimubahkan itu adalah bagaikan angin yang ditiupkan semisal kepada paralon. Ditiupkan di dalam ujung sini, terus kemudian angin pun akan mengalir dengan sendirinya dan keluar di ujung yang lainnya. Begitu juga dengan kehidupan kita semua. Yang mesti kita lakukan adalah meniup saja. Perjalanan angin tersebut melewati paralon dan kemudian bisa keluar dari ujung yang lain, itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahasa kitab Sa'adatud Darain itu dikatakan sunanil mahdud. Karena apa? Semuanya itu telah ada aturan, yang mana aturan tersebut itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Walaupun hukum sebab akibat itu mesti ada, sebabnya kita melakukan A, maka hasilnya pun tidak jauh daripada A itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mesti kita lakukan adalah bagaimana caranya kita konsisten melakukan A. Karena apa? Hasil itu tidak akan membohongi terhadap upaya. At-tadbir nisful aishi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sya'nul 'arifin al-muhaqqiqin wa 'alamatu qawnihi billah annahu idza baraza minal qudrati ngakasama dabara. Di dalam tadbir yang semacam demikian, maka begitu dia diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu upaya dan usaha yang dia lakukan, maka menghasilkan, hasilnya itu melampaui imajinasi dia, hasilnya itu melampaui daripada perhitungan dia, maka hatinya pun langsung ini merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia sandarkan kepada ilmunya, tidak pula dia sandarkan kepada upaya dan usahanya, tidak pula dia mengakui terhadap kepandaian dan kepintaran dia sehingga usaha tersebut itu bisa berhasil. Artinya apa? Yang dia lakukan itu cuma memicu saja. Yang bisa dia lakukan itu cuma melangkahkan kaki saja. Yang bisa dia lakukan adalah menata hati, menata niat. Artinya bagaimana? Semua hal yang terjadi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun takdir bentuknya, khairihi wa syarrihi min Allah. Baiknya takdir dia dapatkan itu dari Allah. Begitu juga buruknya takdir dia dapatkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka dia pun telah siap. Baik siap secara hasilnya atau berhasilnya, dan juga siap manakala belum berhasilnya. Pada saat dia berhasil, maka dia tidak terjebak ke dalam kesombongan, ujub, riya, dan juga takabur. Pada saat gagal pun dia tidak terjebak ke dalam putus asa, karena semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia cuma bisa melakukan apa yang diwajibkan, apa yang mesti dan perlu diupayakan. Selebihnya, baik proses ataupun hasil, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.